Kita kan sering banget ya dengar nasihat bilang iya ke semua kesempatan yang datang. Tapi gimana kalau saya bilang kadang-kadang keputusan paling cerdas yang bisa kita ambil itu justru dengan bilang tidak. Yuk kita bedah bareng kekuatan tersembunyi di balik satu kata yang kelihatannya simpel ini. Di zaman sekarang yang serba hustle, yang kayaknya menuntut kita buat terus-terusan produktif, pertanyaan ini jadi relevan banget. Seringkali ada tekanan kan, kalau kita nolak sebuah peluang, kita langsung dicap pemalas atau nggak punya ambisi. Benar nggak sih? Tapi gini deh, ternyata bilang tidak itu nggak sesederhana itu. Ini bukan cuma satu tindakan tunggal, tapi lebih kayak spektrum. Di satu sisi, ada penolakan yang muncul dari rasa cemas. Nah, di sisi lain, ada penolakan yang justru jadi strategi jitu buat meraih kesuksesan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Penolakan cemas. Ini nih yang sering banget disalahpahami sebagai rasa malas. Padahal, di baliknya itu ada pertarungan batin yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi, ini tuh bukan soal orangnya nggak mau sukses. Justru sebaliknya, ini soal rasa takut yang ngambil alih. Ada suara kecil di kepala kita yang bisikin, kayaknya aku nggak bakal bisa deh. Nah, ada istilah psikologisnya nih buat ini, namanya self-efficacy atau efikasi diri. Inilah fondasi utama dari penolakan karena cemas. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Sejauh mana sih sebenarnya Anda percaya sama kemampuan diri sendiri buat nyelesain suatu tugas? Dan Albert Bandura, psikolog dari Stanford yang pertama kali mencetuskan teori ini, ngomongnya pas banget. Dia bilang, percaya diri emang gak selalu jamin sukses. Tapi kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, ya itu udah pasti resep buat gagal. Nah ini dia nih lingkaran setannya. Awalnya ada peluang datang. Tapi karena keyakinan diri kita rendah, peluang itu malah kelihatan kayak ancaman. Alhasil, rasa cemas kita naik. Dan ujung-ujungnya apa? Ya kita menghindar. Dari luar kelihatannya kayak malas. Padahal ceritanya jauh lebih kompleks. Oke, sekarang kita geser ke jenis tidak yang kedua. Di mana ceritanya beda banget. Ini bukan lagi soal rasa takut, tapi soal sebuah keputusan yang diambil dengan sadar. Inilah yang kita sebut filosofi cukup. Buat orang-orang dalam kategori ini bilang tidak itu kayak jadi tameng, sebuah cara buat melindungi kedamaian batin, waktu, dan energi mereka dari tuntutan budaya yang seolah nggak ada habisnya buat ngejar lebih, dan lebih, dan lebih lagi. Nah, untuk ngerti ini nih, kita bisa lihat dua tipe orang. Ada si maximizer yang obsesif banget nyari pilihan yang paling sempurna. Nah, lawannya adalah si satisficer, yaitu orang yang udah ngerasa puas waktu nemu pilihan yang cukup baik buat kebutuhannya. Konsep ini namanya satisficing, dikenalin sama peraih Nobel Herbert A. Simon. Dan ini poin kuncinya. Menurut Simon, memilih yang cukup baik itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu adalah sebuah strategi yang cerdas banget buat menjaga kualitas hidup dan biar nggak gampang burnout. Oke, sekarang kita masuk ke level paling atas, level paling canggih, penolakan strategis. Disinilah kata tidak bertransformasi jadi senjata super ampuh buat ngeraih tujuan-tujuan besar kita. Ini adalah tidak yang paling cerdas. Ini semua tentang disiplin. Disiplin untuk menolak berbagai tawaran yang cuma baik atau lumayan, supaya kita punya ruang, waktu, dan energi buat fokus ke satu peluang yang benar-benar luar biasa. Ada kerangka berpikir keren di balik ini, namanya konsep landak dari Jim Collins. Coba bayangin 3 lingkaran yang saling beririsan. Pertama, apa yang Anda suka banget. Kedua, apa yang Anda bisa kuasai sampai jadi yang terbaik di dunia. Dan ketiga, apa yang bisa menghasilkan. Nah, titik temu dari ketiganya itulah zona kehebatan Anda. Apapun di luarnya, itu cuma gangguan. Seperti kata Jim Collins, musuh terbesar dari kehebatan adalah kebaikan. Coba deh renungin sebentar. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk ngerjain hal-hal yang baik atau lumayan, sampai kita nggak punya energi lagi buat ngeraih sesuatu yang benar-benar hebat. Nah, punya kemampuan bilang tidak secara strategis, ini adalah puncak dari kesadaran diri. Menurut pakar seperti Daniel Goleman, ini adalah inti dari kecerdasan emosional. Kita tahu persis apa tujuan kita, dan kita cukup berani untuk menyingkirkan semua hal yang nggak sejalan dengan tujuan itu. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini. Yuk, kita bandingin langsung ke 3 jenis tidak yang udah kita obrolin dari tadi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas ya. Si cemas menolak karena kurang percaya diri, itu masalah psikologis. Si puas menolak sebagai pilihan filosofis untuk menjaga ketenangan. Dan si strategis menolak sebagai langkah taktis demi fokus ke tujuan jangka panjang.
Jadi, intinya apa? Intinya begini, kata tidak itu sendiri sebenarnya netral, nggak baik, nggak juga buruk. Yang bikin dia jadi kuat atau lemah, itu adalah niat di baliknya, alasan kenapa kita mengucapkannya. Jadi, kalau kita simpulkan, ada 3 wajah dari kata tidak. Ada tidak yang lahir dari rasa takut, yang sayangnya malah mengkhianati potensi kita. Ada tidak dari rasa puas, yang justru merayakan kebebasan. Dan ada tidak dari fokus, yang pelan-pelan membangun fondasi kesuksesan kita. Pada akhirnya, setiap kali kita bilang tidak, itu sebenarnya kita lagi ngirim pesan ke diri kita sendiri. Jadi, pertanyaan terakhir nih buat Anda. Lain kali Anda bilang tidak, coba tanyakan, pesan apa sih yang sebenarnya mau Anda sampaikan? Dan apakah Anda benar-benar mendengarkannya?